Halo, halo Bapak Ibu, halo. Halo semuanya. Sebentar ya. Ada berapa? 271. Oke, halo Bapak Ibu semua. Apa kabar? Nah, jadi sesuai janji saya bakal bahas atau bukan bahas ya, menanggapi ya, bahas juga sedikit tentang full call auction atau kebijakan FCA. Nah, sebenarnya kebijakan FCA ini, maksudnya auction ini udah lama ya, udah dari tahun lalu. Cuma dulu masih hybrid. Kalau dulu itu cuma notasi 7, kalau saya nggak salah cuma notasi 7 yang kena auction. Artinya cuma saham dengan notasi likuiditas yang diperdagangkan dengan metode auction itu gitu kan. Nah, harusnya yang full auction itu harusnya Desember, tapi mundur sampai akhirnya terjadi di bulan Maret ini di tanggal 25 gitu kan. Nah, saya nggak tahu ya, apa sosialisasinya yang kurang atau gimana, kok banyak banget orang yang nggak tahu. Kalau saya sih di grup saya, sama di grup belajar saham, di grup alumni saya itu udah di warning gitu kan, kalau ya akan ada auction nih, full auction, jadi hati-hati. Misal BKSL, kemarin Enzo itu bisa kena auction semua gitu. Jadi semua saham notasi, ada notasi efek pemantauan khususnya, perdagangannya auction gitu kan, perdagangannya auction. Nah, mungkin bagi yang nggak tahu, teman-teman, saya pengantar dulu sedikit. Maksudnya auction itu gimana? Maksudnya auction itu adalah kalau teman-teman sering perhatiin saham-saham waktu closing itu kan ada IF-nya kan. Kita sering nunggu, oh saham ini IF-nya segini, IF-nya segini gitu kan. Nah, kurang lebih auction itu metode perdagangannya sama dengan pembentukan harga IF tersebut, atau di market closing atau di opening untuk saham-saham LQ45 gitu kan. Nah, kalau dulu itu bener-bener buta, kita tahu IF-nya doang gitu kan. Kalau sekarang itu kita dikasih kita dikasih, kalau di IPOT ya, saya nggak tahu di sekuritas lain. Kalau di IPOT itu ada yang masang di harga berapa kita tahu, ada yang masang jual di harga berapa kita tahu, jual di harga berapa, beli di berapa kita tahu gitu. Itu kalau di IPOT. Cuma saya nggak tahu di sekuritas lain. Makanya ketika market, ketika publik bilang, oh ini auction ini buta, kita nggak bisa lihat apa-apa, saya dan teman-teman alumni bisa lihat gitu di IPOT gitu. Pembentukan harganya kenapa bisa kebentuk harga 482? Kenapa bisa kebentuk harga segini? Oh, karena ada yang masang offer segini tapi yang belinya cuma segini gitu kan. Itu semua ada hitungannya gitu. Jadi sebenarnya nggak buta-buta banget gitu kan. Nggak buta-buta sekali. Nah, dan ya singkat cerita auction jalan gitu kan, dan kita lihat efeknya gitu. Efeknya sangat negatif buat dari respon pasar tuh sangat negatif gitu. Rasanya nggak ada yang setuju gitu, nggak ada yang setuju sama auction ini gitu. Kalau ditanya Pak Frans setuju tidak untuk auction seperti ini, kalau saya dibilang lebih banyak nggak setujunya. Cuma saya ada poin setujunya juga, nanti saya bahas gitu. Kenapa saya ada ya, kebijakan ini ada bagusnya tapi banyak jeleknya gitu, banyak bukan jelek tapi kurang baiknya atau dampak negatifnya gitu, seperti itu. Saya mulai dari mana dulu ya? Oh ya, nah, saham-saham yang kena auction ini, yang kena full call auction ini adalah saham-saham yang kena notasi pemantauan khusus. Ingat ya, kena notasi pemantauan khusus. Notasi pemantauan khusus dengan notasi khusus itu berbeda. Jadi bursa itu punya dua jenis notasi. Satu notasi khusus yang pakai huruf, yang ada huruf B, M, E, A, D, L dan seterusnya. Sama ada papan pemantauan khusus. Jadi beda ya, kita nggak bisa makan. Awalnya saya kira sama, tapi setelah saya perhatikan lagi ternyata berbeda gitu. Ternyata berbeda seperti itu. Nah, contohnya apa Pak? Contohnya Goto, Bukalapak itu kan ada notasinya. Notasi mereka itu kalau saya nggak salah itu notasi K gitu kan, yaitu papan ekonomi baru suara multiple kalau saya nggak salah. Tapi Goto sama Buka nggak auction. Kenapa? Karena notasi papan ekonomi baru itu notasi khusus, bukan notasi efek pemantauan khusus. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu.
Atau ada pertanyaan, Pak Frans, kenapa ASA nggak masuk auction? Kenapa saham apalagi yang gocap ya yang belum masuk auction misalkan saya nggak tahu lah, saya nggak hafal. Yang saya ingat kemarin ada yang nanya ASA, kenapa dia nggak masuk auction? Ya jawabannya sederhana, karena dia belum masuk kriteria papan pemantauan khusus. Tapi kan harganya 50 Pak, harusnya masuk dong, kan ada notasi harga rata-rata di bawah 51. Iya, harga rata-rata di bawah 51 tapi selama 6 bulan. Dan periode evaluasinya itu setiap bulan Mei dan November. Gitu kan. Jadi ASA itu akan masuk notasi nanti. Harusnya ya kalau dia tetap di 50 terus. Dia akan masuk notasi nanti. Kapan Pak? Bulan Mei dia masuk, bulan Juni, perdagangan Juni awal dia masuk auction. Gitu kan. Nah, jadi kita harus paham kenapa ada saham yang kena, kenapa ada saham yang nggak kena gitu kan. Atau contoh Mami, saham Mami kenapa nggak kena Pak? Ya karena suspend gitu. Saham LT kena, saham apa NV kenapa nggak kena? Ya karena suspend. Gitu kan, sahamnya suspensi. Jadi dia diselamatkan oleh suspensi gitu kan. Contoh saham Mami ya, saya punya saham Mami gitu kan. Ya diselamatkan oleh suspensi. Kalau bisa suspensi jangan lepas lah sampai auction gak jelas ini berakhir gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi saya bilang ada pro, ada kontranya kalau saya. Nah, sekarang dari pro dulu. Nah, dari pro ini saya ambil dari kata-kata Pak Irfan, salah satu orang bursa gitu, di salah satu media cetak. Beliau mengutip, intinya mengurangi agresivitas, jadi mengurangi supaya market tuh nggak terlalu agresif gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Saya ada setujunya dengan statement beliau. Ada setujunya di mana? Jadi kalau misalkan kita perdagangan reguler, bandar atau big player itu kan tidak tertebak langkahnya. Tiba-tiba HK sahamnya terbang, tiba-tiba HQ, tiba-tiba BT dicabut, tiba-tiba ini gitu kan. Karena apa? Karena market reguler semua berjalan secara real time. Gitu kan. Tapi ketika adanya auction ini, semua startnya barengan. Mau ordernya jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam 4, jam 3, jam 2, jam 1 nanti semua di matchingnya. Itu ada jamnya kan ada matching time-nya. Gitu kan. Jadi semua dipasangin dulu gitu. Nah, itu sebenarnya bagus, menghindari untuk apa? Ya kalau bandarnya mau narik berarti kan dia harus pasang bid atas. Gitu kan, dia pasang bid atas. Kalau dia tiba-tiba jahil, kalau di market normal, bandar pasang bid rapi, dia bisa cabut, kita kaget gitu kan. Tapi kalau di auction, dia cabut, kita kelihatan, oh bandarnya nyabut. Ya gue cabut orderan juga, berarti itu cuma pancingan gitu kan. Jadi kurang lebih sisi baiknya itu. Jadi mengurangi goreng-menggoreng saham itu, tapi sisi jeleknya likuiditasnya hilang. Gitu kan. Contohnya apa? Contohnya di saham kayu. Di saham kayu itu saya nggak tahu ada siapa, mungkin ada pemain besar atau ada ada investor yang nyangkut, saya nggak tahu atau apa. Saham kayu itu beberapa hari terakhir, saya nggak tahu ya hari ini ya, beberapa hari terakhir itu mancing terus. Dia pasang bid di arah sehingga IEP-nya itu arah. Gitu kan. Nah, retail yang polos itu kan akan nge-HK. IEP-nya mau arah nih, kita HK di arah gitu kan. Nanti begitu mau masuk matching time, retail kan nggak perhatiin. Mau masuk matching time, jamnya matching yang ada 5 sesi itu, dia cabut antriannya sehingga antrian bidnya dia cabut sehingga retailnya nomor 1 makan gitu kan. Nah, itu kan bisa kita cegah dengan auction. Kenapa? Kita ngelihat nih, tiba-tiba dicabut, gue cabut juga gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kebijakan ini mengurangi tindakan dalam tanda kutip goreng-menggoreng saham, mengurangi goreng-menggoreng saham. Cuma ya jadi nggak ada likuiditas juga. Kenapa? Bandarnya juga bingung jualannya gimana. Bandar kalau mau jualan harus langsung guyur, gitu kan. Bandar langsung guyur, yang lain guyur juga, nggak ada yang mau beli. Gitu kan. Misalkan saham IEP, misalkan saham yang auction sekarang, contoh deh saham kayu. Saham kayu 31 di ARB udah dipasang 500.000 lot, berarti kan masih diguyur. Ya retail takut dong, wah ngapain gue beli, bandarnya lagi jualan nih, gede banget 300.000 lot gitu kan. Nah seperti itu, jadi itu sisi positifnya memang. Tapi ya itu, bandar jadi kesusahan jualan, retail juga jadi kesusahan jualan gitu. Jadi sebenarnya ini tidak enak buat semua. Jadi kalau ada yang bilang, wah kebijakan ini menguntungkan bandar, bisa jualan terus,
kebijakan ini menguntungkan. Ada yang bilang saya reksadana supaya bisa keluarnya bagaimana, retail aja takut kok. Yang match aja sehari paling 2 juta 4 lot, berapa lot gitu kan. Jadi nggak masuk akal gitu konspirasi seperti itu gitu kan. Nah yang kedua, kebijakan ini itu menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, itu nge-push emiten yang kan saham auction ini kan nggak semua fundamental jelek. Ada yang fundamental bagus tapi kesannya mereka ini malas ngurusin sahamnya gitu kan. Nah auction ini nge-push mereka untuk ngurusin sahamnya, menurut saya ya seperti itu. Nah itu yang pronya memang sedikit gitu. Tapi dari sisi kontranya itu banyak. Ya tadi pertama, sebenarnya yang paling dirugikan itu adalah orang-orang yang spekulan saham 50. Itu sebenarnya yang paling dirugikan, termasuk saya gitu. Saya spekulan saham 50 gitu. Saya dirugikan, tentu saja dirugikan gitu. Saya punya saham Pola, saya punya saham Mami yang spekulasi gitu. Tapi ya semua kena turun gitu kan. Jadi itu itu yang paling berdampak buat itu ya, buat orang-orang yang spekulan di 50 kebanyakan. Kalau buat kayak Palo Keng Hong ini nggak peduli di aturan begini gitu kan. Karena apa ya? Nggak berdampak sama saham-saham dia gitu kan. Nah, selanjutnya kontranya. Nah, kalau teman-teman lebih kontra ke auction ya. Kalau saya sebenarnya lebih kontra ke batas bawah 50. Kenapa? Karena menurut saya batas harga saham 50 itu bagus. Kenapa? Ya karena setiap bisnis kan kita percaya bahwa saham itu kan pondasinya fundamental. Dan nggak setiap waktu atau nggak setiap tahun ada aja, mungkin masanya kita nggak tahu, fundamental perusahaan sedang jelek-jeleknya, bisnisnya sedang jelek, mungkin karena covid, karena musim, atau karena sektor rotasi dan segala macam gitu kan. Jadi ya, wajar price ketika fundamentalnya kurang baik ya sahamnya kegocap juga gitu kan. Nah menurut saya di titik gocap ini itu adalah titik yang paling ideal untuk apa? Untuk emiten itu fokus. Dia fokus benerin bisnisnya, dia fokus untuk bangun lagi bisnisnya, atau dia lagi kejebak hutang dia restrukturisasi misalkan. Dia fokus. Dia nggak usah fokus sama saham. Kenapa? Karena sahamnya 50, selesai gitu. Tapi dengan dibuka ini, ibaratnya orang lagi kesusahan bisnis, jadi makin pusing gitu, ketambahan masalah saham gua turun gitu kan. Di satu sisi dia merasa dia mau beresin, tapi di satu sisi dia kebingungan gitu. Aduh gimana ini, saham perusahaan gue turun terus gitu kan. Itu menurut saya yang lebih, kalau dari sisi saya melihat itu yang lebih concern saya gitu kan, seperti itu. Karena tanpa auction pun, kalau misalkan dibuka nih 50 tanpa auction, itu bisa langsung ARB lebih gila gitu kan. Walaupun kalau auctionnya dibuka itu memang ada kesempatan untuk para spekulan atau big player lah, kita nggak tahu siapa itu, untuk apa, untuk menahan. Contoh misalkan di kayu, misalkan ada big player nyangkut ya, dia akan coba nahan bid supaya apa, supaya asetnya nggak menyusut terus gitu kan, seperti itu. Nah gitu. Nah yang selanjutnya adalah, kontra selanjutnya adalah, menurut saya ada beberapa kriteria yang tidak kurang tepat lah. Contohnya apa? Contohnya saham yang suspend 2 kali itu langsung masuk auction gitu kan. Yang suspend 2 kali langsung masuk auction, langsung masuk notasi pemantauan khusus gitu kan. Kurang tepatnya apa? Ya karena emiten seperti ini akan banyak gitu kan. Kita lihat sendiri sekarang market takut sama auction gitu kan. Ada saham yang kena suspend 2, kena auction, retail nggak mau beli ya kan. Retail nggak mau beli, retail takut, akhirnya dia pilih saham lain. Ya lama-lama sahamnya jadi auction semua gitu. Lama-lama akan banyak saham auction, karena ya apa ya, untuk suspend 2 itu nggak susah. Suspend 1 naik, kan UMA dulu, abis UMA suspend 1, abis suspend 1 kalau saya amati ya, kalau dia masih lanjut naik nge-break high, dia baru suspend 2. Nah itu bingung juga mungkin bandarnya gitu kan. Bandarnya juga bingung juga gitu, seperti itu.
tentang kriteria yang itu, sama kriteria free float. Sebenarnya saya agak kurang setuju sih tentang yang free float, kenapa harus di di auctionin ya, seperti itu. Nah begitu sih. Nah itu pro kontranya gitu kan. Nah bursa katanya mau evaluasi dalam 3 bulan gitu kan. Nah cuma saya nggak tahu evaluasi 3 bulan ini mereka mau ngapain. Yang paling realistis yang paling mungkin adalah bursa akan meniadakan call auction, jadi perdagangan biasa. Jadi saham-saham yang udah terlanjur turun di bawah 50, yang udah 31, 34, 37, ya perdagangannya kayak saham akselerasi aja, kebuka kayak biasa, kayak market reguler gitu. Yaitu memang memungkinkan untuk big player atau memungkinkan untuk timbul likuiditas dibandingkan yang namanya auction ini. Itu kan seperti itu. Nah itu kalau menurut saya gitu, saya nggak tahu bursa nanti gimana nih 3 bulan ini. Dan saya dengar bursa minggu ini mau manggil para direksi sekuritas untuk dimintai pendapat sosialisasi terkait auction. Aneh juga ya, udah terjadi kegaduhan baru minta pendapat gitu kan. Cuma ya semoga hasilnya berjalan dengan hasilnya baik untuk kita semua gitu, untuk semua pelaku pasar. Karena memang auction ini bikin sepi market. Bukan bikin sepi market ya, karena mostly sahamnya juga saham-saham yang sebelumnya udah sepi juga anyway, yang saham 50 tidur gitu kan. Cuma lebih bikin lebih ke dampak tidak langsung aja sih, bikin orang malas, bikin orang kecewa. Bahkan beberapa orang yang saya tahu dia udahlah nggak usah trading dulu, pindah aja dulu ke kripto gitu kan. Kenapa ya? Karena tiba-tiba ntar sore hari dia tiba-tiba kenapa bisa kena notasi, bisa kena efek pemantauan khusus gitu kan. Besoknya auction nggak bisa jualan gitu, jadi males gitu. Dan ini yang paling penting menurut saya, dengan adanya auction, dengan adanya sistem auction ini, citra saham sebagai sesuatu yang liquid itu hilang. Kenapa? Kalau dulu diajarinnya di sekolah pasar modal, saham itu liquid, mau jual tinggal haki. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa, mau jual belum tentu laku. Keduluan sama yang lotnya gede, keduluan sama yang sekuritasnya mungkin lebih cepat gitu kan. Seperti itu. Jadi esensi liquidnya itu dicederai menurut saya dengan aturan auction ini. Ada juga yang bilang kalau aturan auction ini nggak syariah gitu kan. Nah itu kalau saya nggak angkat tangan, karena syariah atau tidak itu bukan kompetensi saya gitu kan. Seperti itu. Nah gitu Bapak Ibu terkait auction. Kalau kita lihat market panik, tapi kayaknya market udah mulai ini deh, kebiasa. Nanti akan kebiasa kok kita lihat saham yang tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB, atau tiba-tiba naik berapa persen. Jadi auctionnya akan seperti biasa kalau nanti kalau saya amati nanti ke depan ya. Seperti itu. Jadi ketakutannya udah mulai hilang. Seperti itu. Ada pertanyaan sih dari beberapa banyak orang ya. Tapi kita coba pertanyaan dari sini aja, dari live di Instagram aja, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Seperti itu. Nah ini ada yang tanya, dengan adanya call auction harga saham cenderung dibawa turun bukan naik, kenapa ya? Ya karena saham-saham yang kena auction itu mostly saham-saham yang fundamentalnya udah jelek, saham-saham yang orang pada nyangkut. Ya rata-rata kan saham gocap sebenarnya. Kalau kita mau saya nggak ngitung ya, tapi kalau saya rasa kita mau statistik, kebanyakan kayaknya saham gocap yang masuk auction gitu kan. Saham gocap yang masuk auction yang yang fundamentalnya sudah nggak terlalu bagus. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Saya coba lihat lagi ada nggak nih. Oke, saya coba cek pertanyaannya. Gimana cara lihat pertanyaannya? Sebenarnya ada positifnya FCA, ya ada, cuma ya tadi lebih banyak dampak negatif. Sebenarnya maksud bursa itu baik sebenarnya. Maksudnya baik, cuma kan sesuatu hal yang baik nggak selalu outputnya itu kan baik juga. Bisa jadi outputnya justru merugikan gitu. Padahal niatnya baik, tapi efeknya bisa merugikan gitu kan, seperti itu. Sebenarnya ada satu kebijakan yang menurut saya paling tepat dan
harus diterapkan sama bursa. Saya nggak tahu ya, mungkin ini ada yang rekam atau enggak. Cuma menurut saya ada satu kebijakan penting yang terlupakan dari auction ini, atau kebijakan harga terendah satu ini. Jadi kalau menurut saya ya, Bapak Ibu direksi yang terhormat, kalau saham kena auction, dia turun di bawah 50, bisa turun di bawah 50, pengendali nggak boleh jualan. Jadi pengendali harus jualan di atas 50. Kenapa? Ya kalau enggak, kayak saham MKNT, pengendalinya jualan terus di harga 2 perak gitu. Gitu kan, pengendalinya jualan terus di harga 2 perak. Nah, kebijakan ini yang saya sarankan ini untuk menghindari perusahaan-perusahaan yang memang udah tidak ada isinya, udah hidup segan, bukan hidup segan lagi, udah nggak bisa hidup, tinggal mati doang. Begitu batas keran dibuka, wah udah deh pokoknya gue jual aja, yang penting dapat duit gitu kan pengendalinya. Nah itu saya rasa kurang baik ya kalau saya rasa. Jadi baiknya pengendali boleh jualan kalau di atas 50. Kalau di bawah 50 nggak boleh jualan. Kalau menurut saya seperti itu. Bandar jadi nggak mau masuk saham. Kalau bandar nggak ada gimana bisa naik? Ya isinya spekulan semua. Bandar nggak berani narik saham auction. Kenapa? Mungkin kalau mereka masuk gampang, tapi waktu mereka jualan, kalau sahamnya posisi auction itu susah. Retailnya pada takut, gitu kan? Seperti itu. Menguntungkan emiten yang mau IPO? Enggak, emiten IPO justru likuiditasnya hilang dengan auction. Auction itu nggak ada yang bisa jualan, Bapak Ibu. Mau bandar, mau retail, mau reksadana, kita sebut siapa, nggak ada yang bisa jualan. Gitu kan. Jadi aneh aja kalau ada yang orang berkonspirasi, wah auction ini merugikan retail, menguntungkan bandar, bandar jadi bisa jualan. Jualan gimana caranya gitu kan. Aneh. Iya, nah itu negatif ya tuh Pak. Saham yang naik lagi rally, suspend kedua, dibuka langsung kena notasi X gitu. Gitu. Pak Frans udah keluar Serats. Oh saya nggak masuk Serats Pak. Cara keluar dari saham 50 gimana ya Pak? Setiap hari ARB lama-lama rungkat. Ya susah Pak. Kalau mau gampang Bapak pasang aja di ARB terus, dengan harapan ada yang makan. Dan biasanya kalau ada yang makan berarti mungkin itu bandarnya makan, dia mulai mau naikin gitu kan. Seperti itu. Kenapa susah laku? Ya karena banyak yang mau jualan, sedikit yang mau beli. Apalagi waktu awal-awal, orang pada panik semua. Jadi orang suaranya satu, sell all gitu kan. Seperti itu. Bukannya bagus ya Pak, kita bisa beli perusahaan harga murah di bawah 50. Nah ini salah satu hal yang positif juga dari auction ini, yaitu sebenarnya ada loh saham-saham yang fundamentalnya itu bagus, yang komposisi neracanya itu bagus, yang bisnisnya sebenarnya masih ada, cuma kondisinya lagi susah aja gitu. Itu kita bisa dapat saham-saham murah, gitu kan, saham-saham murah seperti itu dengan adanya kebijakan auction ini, tanpa kita sibuk atau kita susah nyari di pasar negosiasi gitu kan, seperti itu. Tapi kita harus paham analisanya, jangan sampai murah secara harga itu belum tentu murah secara perusahaan Pak, gitu kan. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada satu saham tekstil harganya udah 2-3 perak gitu. Sebelum sahamnya ke 2-3 perak, itu sahamnya di 50, dan ternyata saya udah denger rumor-rumornya kalau pabriknya udah berhenti beroperasi, udah nggak ada operasi sama sekali, bahkan kena PKPU gitu kan, Akhirnya setelah auction dibuka, dia strike dari 50 langsung lurus ke 2 perak, 2-3 perak baru buka harga, kita bisa transaksi gitu. Artinya yang punya ya baru bisa cut loss di harga 3-2 perak gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi hati-hati dengan harga murah, karena harga itu beda sama nilai itu Pak. Bursa bakal ngundang para praktisi market nggak dalam waktu tepat? Saya nggak tahu. Praktisi itu siapa Pak? Kalau influencer dalam tanda kutip, saya nggak tahu diundang atau enggak. Kalau direksi sekuritas, yang saya tahu minggu ini katanya ada panggilan semua untuk direksi sekuritas gitu.
Tiga bulan sudah 1 perak. BKSL mau nggak mau buang dulu karena nggak bisa lihat bid over. Iya, jadi takut retail jadi males. Gitu ya, saya yakin bandar juga susah jualan kok. Saham auction di bawah 50 ada apakah menarik? Ya ada yang menarik pasti. BI bukan BUMN, gak ada yang ngawasin. Ada sebenarnya yang ngawasin OJK. Mau invest panjang pun agak takut-takut, tiba-tiba kena auction. Iya. Contoh Ades kan, fundamental bagus, perusahaan bagus, naik happy, tiba-tiba kena auction. Gitu. Saham kena auction mau jual gimana? Tinggal pasang jual aja sih sebenarnya. Cuma masalahnya laku atau enggak. Merger friend atau komen nanti. Kenapa IBOS FCA hari ini jadi hijau? Kalau IBOS tuh setahu saya retailnya sedikit, makanya naiknya enteng banget. Pak, kalau kayak cuan dulu, ARA berhari-hari sampai disuspend. Berarti kalau ada kasus kayak gitu lagi bisa masuk FCA. Ya iya. Pokoknya kalau dia udah suspend 2 kali, suspend kedua kan pasti lebih dari sehari, itu langsung kena auction. Gitu kan. Emiten udah bodo amat, udah dapat duit dari pasar, siapa bilang? Gitu kan. Itu kita pikiran retail. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak emiten IPO yang ditipu sama bandar belum dapat duit. Jadi nggak seperti pikiran retail gitu. Emiten yang IPO itu pasti dapat duit, cuan, enggak. Bahkan yang hutang pun ada. Gitu, karena dikerjain bandar. Semenjak auction pasar nego jadi rame. Iya. Mungkin maksud bursa meningkatkan likuiditas pasar nego kali ya. Bid overnya 1 tick doang, bener nggak? Harusnya enggak sih. Harusnya enggak. Cuma mungkin ya, mungkin karena banyak orang panik, jadi dia antara masang ARB langsung atau dia beli di atas, beli di ARA. Gitu. Karena saya pernah lihat order book kayu itu ada beberapa. Gelas hijau kemana? Pecah pak, dibanting anak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan bursa nggak minta pendapat sama anggota bursa ya pak? Oh saya nggak tahu. Cuma kemarin waktu broker summary mau dibuka lagi, itu bursa minta pendapat sama anggota bursa, setahu saya. Ada konspirasi lagi ngusir retail FCA ini. Ya sebenarnya bukan konspirasi sih, tapi memang masuk akal karena orang jadi males kan, retail jadi keluar semua. Gitu. Bandar bisa borong harga murah, betul. Saham IPO kan tinggal open banting sampai gocap terus FCA, perusahaan buyback di RP1 bisa gitu enggak gitu Bambang pikirannya. Nggak segampang itu. Saham IPO banting sampai gocap, laku kagak? Kalau kagak laku ya nggak dapet duit gitu kan. Pak, kalau misal notasi E, apakah akan selalu masuk PPK? Notasi E itu apa ya? Saya nggak hafal. Ingat Pak, notasi khusus sama efek pemantauan khusus itu beda. Jadwalkan demo, silakan teman-teman. FCA saham 50 pasti kena FCA. Kalau saham 50 dalam 6 bulan pasti kena FCA. Dalam periode misalnya saham 50 perak dari Desember sampai bulan Mei itu pasti kena FCA. Saham 50 dari periode bulan Juni sampai bulan Oktober itu pasti kena FCA. Sampai November itu pasti kena FCA. Gitu. Iya, itu yang jadi masalah. Pengendali bisa jualan di bawah harga gocap.
Itu yang jadi masalah. Jadi masalah adalah karena ya itu, kalau ada perusahaan yang memang sudah tidak ada apa-apa lagi, dia udah ya bukan hidup lagi, udah mati gitu kan, hanya sisa kertas saham, ya dia sikat terus sampai bawah gitu kan. Gitu. Bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya nggak masuk saham yang kemungkinan bisa kena notasi? Ya kita pahami Pak, notasinya apa aja. Sudah selesai bahas FCA-nya. Saya saja dulu beli nego sebat 4 perak, itu harga 50. Ternyata dijual saya itu mantan dirut sebat sendiri, Pak Jaya. Iya, mantan dirutnya sendiri yang jualan ternyata ya. Kalau biasa koleksi saham gocap, ntar koleksi saham satu, iya. Koleksi saham satu. Banyak deh saya rasa yang spekulasi MKNT 1 perak, sebat 1 perak, saya rasa banyak. MPX pas kena FCA bandar beli terus, waduh. Nggak tahu, no comment. Contoh saham yang menarik di bawah 50. Waduh, saya nggak mau ntar rekomendasi saham, bahaya ntar kalau turun gara-gara Pak Frans lagi. Jadi cari sendiri. Cara emiten biar bisa lepas dari auction gimana? Ya dia lepasin notasinya. Contoh misalkan ada saham yang dia masuk auction karena kriteria di rata-rata transaksi di bawah harga 51. Contoh BKSL gitu kan. Ya udah, dia dari periode peninjauan itu dia harus buat sahamnya di atas 51 rata-rata, sehingga nanti dia bisa keluar notasi gitu kan, seperti itu. Kapan nih kebijakan emiten suruh buyback? Nggak tahu. Katanya udah ada 4 emiten yang mau buyback, cuma nggak disebutin emiten apa aja. Tolong singgung sedikit maksimal emiten megang saham buyback berapa lama dan harus dilepas di harga atas atau di bawah. Berapa lamanya itu saya lupa, cuma bisa diperpanjang terus, bisa diperpanjang dalam beberapa kali gitu. Dan kalau lepasnya di harga atas atau di harga bawah, sebenarnya secara aturan harus dilepas di atas harga perolehan, artinya di atas harga dia beli. Tapi boleh di bawah asalkan melampirkan keterbukaan di laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu dia harus terbuka, dia jual di harga berapa, ruginya berapa, seperti itu. Kapan auction dicabut? Apabila sudah kena notasi X. Tergantung notasi X-nya itu nomor berapa. Notasi X itu kan ada 11 nomor gitu kan. Iya, notasi X itu ada 11 nomor. Yang mana? Kenapa perusahaan untung masih jalan tapi bagus, tapi harganya masih 50? Misal BABP. Waduh. Kalau saham grup-grup begitu ini sih wajar. Apa kriteria untuk masuk suspend 2 setelah suspend 1? Karena tidak ada pedoman yang pasti mengenai ini. Biasanya kalau harga sahamnya break high sebelumnya waktu suspend dan closing di atasnya, itu besoknya biasanya suspend lagi. Gitu, itu pengamatan. Kenapa nggak ada pedoman pastinya, Pak? Ya kalau ada pedoman pastinya, bandar ngakalin supaya nggak kena suspend. Gitu kan, bandar ngakalin supaya nggak kena suspend. Makanya aturan UMA itu kenapa dirahasiakan, suspend 1 kenapa dirahasiakan, suspend 2 kenapa dirahasiakan, ya karena kalau dikasih tahu ya nggak akan ada saham yang suspend. Kenapa? Karena bandar tahu nih, oh batasnya di sini, berarti saya mainnya di sini aja nih, ya gitu kan. Gitu lah. FCA kalau nggak ARA pasti ARB. Apakah bisa tutup BEP? Bisa. FCA itu bisa tutup BEP. Contohnya Bapak Ibu lihat deh. Bapak Ibu cek saham BSBK. Saham BSBK itu selalu dijaga di atas 50. Artinya apa? Dia tutupnya BEP, tutupnya kuning kan. Gitu. Jadi semua tergantung marketnya, tergantung bandarnya, tergantung gimana marketnya gitu. Apa mereka mau optimis, jagain atau enggak. Kalau BSBK kelihatannya dijagain. Gitu kan. Seperti itu. FCA lebih parah daripada judi online. Enggak sih, menurut saya parahan judi online. Kemana-mana parahan judi online lah. FCA kita masih bisa nangkep peluang saham-saham FCA yang di bawah 50 yang harga 10 perak fundamental bagus, kita spekulasi di situ gitu kan. Kalau judi online kita mah kalah terus, Pak. Dari mana lebih parah?
Kenapa saham BNLI nggak memenuhi kriteria free float? Kenapa nggak kena FCA? Katanya Bank Permata dia waktunya memang sampai Oktober. Gitu. Bandar bisa nipu emiten, sopir bisa nipu pemilik bisa. Gimana penjelasannya? Nanti saya buat video khusus ya. Kalau bandar itu bisa menipu emiten, begitupun sebaliknya. Sama halnya, ya gampangnya gini deh. Emiten itu sebuah mobil. Emiten itu sebuah mobil, owner emiten itu pemilik mobilnya. Supir itu, driver itu adalah bandar. Makanya ada istilah supir-supir old driver gitu kan. Seperti itu. Jadi ya bisa supir nipu majikannya. Wah, bensinnya kurang terus nih, duit lagi dong buat isi bensin. Padahal mobilnya dia pakai keliling-keliling buat kepentingannya sendiri, atau bensinnya dia tilep sendiri gitu kan, seperti itu. Atau ada juga owner perusahaan yang nipu bandar. Bantuin gua ya angkat saham, tahu-tahu owner perusahaannya guyur. Itu kan banyak yang begitu. Beb 9 bulan gak kena-kena. Nanti coba saya lihat ya. Bapak kalau dari pandangan pribadi menolak FCA atau mendukung? Apa ya? Sebenarnya kalau FCA-nya itu saya menolak, jujur. Tapi kalau batas saham di bawah 50-nya, saya suka. Kenapa? Karena saya tipe spekulan yang senang saham-saham murah gitu. Gitu tuh kalau boleh jujur ya. Tapi FCA-nya itu saya kurang setuju sebenarnya. Kenapa? Ya apa ya? Ya susah aja gitu. Kalau sahamnya bagus kita susah dapat barang, kalau sahamnya jelek kita susah keluar gitu. Itu FCA. Tapi kalau kita bicara bisa turun di bawah 50-nya itu saya setuju. Gitu. Friend bakal kena FCA dong ya Pak? Coba dihitung aja Pak, saya nggak hafal. Habis 1 perak terbitlah delisting. Enggak, 1 perak nggak segampang itu delisting Mbak. Suhu tolong di save. Oke, udah sehat sudah Pak, puji Tuhan. BKSL udah merengkak sebelum. Oh iya, hari ini BKSL sama Garuda arah ya. Ya itu lihat kan marketnya udah adaptasi. Kalau udah kegeprek terus 30-an, gimana cara itu saham naik di atas 50-an Pak Mumet juga? Ya mau nggak mau, menurut saya ya, mau nggak mau harus ada bandarnya. Karena kalau nggak susah. Suara Pak Frans berubah. Waduh, berubah gimana? Kalau barang kering bisa kena FCA dong Pak, di bawah ketentuan free float. Tergantung. Kalau kering itu dari kita bicara free float, iya. Tapi kalau kering itu barang market kering, ya itu beda cerita. Sril kok nggak kena FCA? Karena suspend Pak. Kalau nggak salah Sril suspendnya. Saya punya saham Bapi di harga 50 sudah 2 tahun gak gerak. Oh aduh, turut berduka Pak. Berapa lama durasi atau jarak diberlakukannya FCA setelah masuk PKK? Misalkan hari ini closing market, ketika cek IDX emiten tersebut masuk papan pemantauan khusus. Apakah esok harinya sudah langsung berlaku? Tergantung di suratnya. Biasanya di suratnya ada tanggalnya, tapi biasanya sih H-1. Jadi kalau sore ini keluar surat, besoknya langsung auction. Gitu kan. Saham yang kena FCA, pengendalinya apakah bisa jualan sementara retail takut pada beli? Bisa Pak. Jualannya nanti di 2-3 perak. 2-3 perak itu retail rebutan. Gitu. Gitu Bapak Ibu.
saham yang kena FCE fundamental bagus, apakah layak di average down? Kalau fundamentalnya bagus ya menurut saya layak sih. Gitu. Karena penurunan yang terjadi menurut saya itu di beberapa saham ya, itu karena kepanikan aja sih. Orang-orang panik, dia ya panik, shock, nggak ngerti aturannya, udah mau gampang terima beres aja, dia jual aja selesai gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau udah di bawah 30 lepas FCE balik ke 50, apa nanti arahnya 35 lagi? Ya selama dia sudah lepas notasi dan selama dia sudah tidak di papan pemantauan khusus, ya berarti dia sudah 35% lagi, Pak. Gitu. Katanya kalau nggak rilis labku bakal kena sanksi dan kena notasi. Nah, tergantung. Telat menyampaikan laporan keuangan itu masuk notasi pemantauan khusus nggak? Atau notasi khusus? Karena dua beda. Gitu. Apakah saham yang sudah lolos dari 50 apakah otomatis lepas dari FCA-nya? Enggak, karena ya tergantung. Kalau dia notasinya cuma notasi 50 doang, notasi 51 doang, ya di review dulu 6 bulan terakhir harga rata-ratanya di atas 51 enggak. Kalau di atas 51 ya lolos. Gitu kan. Tapi kalau dia punya notasi lain, misalkan dia ada notasi 51, itu notasi 1 kalau nggak salah, notasi 1 sama notasi 3. Dia harga saham rata-rata udah di atas 51, 70 misalkan, rata-rata 70. Tapi poin ketiganya, misalkan saya nggak hafal ya, sebutlah poin ketiganya, anggaplah ekuitas negatif atau laporan keuangan pendapatan tidak berubah gitu kan. Ya kalau itunya masih ada ya tetap auction gitu kan. Seperti itu. Berarti kalau yang kena FCE udah pasti nyampe 1 perak ya. Bukan udah pasti nyampe, tapi bisa jadi 1 perak. Karena harga terendahnya berubah dari 50 jadi 1. Gitu. Kalau yang kena FCE gara-gara free float, gimana cara lepasnya Pak Fran? Sedangkan emiten susah jual. Nah ini juga, makanya yang saya bilang kan, free float itu kurang tepat. Free float itu kan dia harus jualan ke retail. Sementara dengan auction, market jadi nggak mau beli gitu kan. Ya pilihan lainnya adalah dia private placement, dia jual ke investor. Contohnya Bank CIMB, BNKA, dia kan akhirnya jual ke Lo Keng Hong gitu kan. Jadi free floatnya aman. Seperti itu. Berarti siapa dong Pak yang paling diuntungkan dengan kebijakan FCA ini? Saya rasa nggak ada. Emiten nggak untung. Bandar apalagi, retail apalagi, semua rugi sebenarnya FCA ini gitu kan. Buat sekuritas apa untung? Ya enggak, rugi juga, omset jadi sepi gitu kan. Jadi rugi buat semua. Mungkin ada satu pihak doang yang diuntungkan. Siapa? Ya tadi perusahaan yang dari sisi perusahaan udah nggak ada apa-apa, udah nggak bisa hidup, udah hutang numpuk semua, sisa kertas saham jual gitu. 2 perak, 3 perak laku deh gitu kan. Seperti itu. Yang antri dan buy dan sell di saham FCE nggak bisa di cancel ya? Bisa kok. Orang kayu aja dia sering cancel kok, sering tarik ini. Gitu. BI yang untung? Enggak juga. Mereka sebenarnya dari sisi mana-mana rugi ya. Dari sisi citra mereka rugi, di maki-maki investor, pokoknya dari sisi citra mereka jadi jelek gitu kan. Dari sisi omset tentu saja omsetnya menurun karena sahamnya jadi nggak liquid gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak dia diuntungkan ya kalau menurut saya gitu ya. Gitu.
Ya itulah, jadi kalau auction ini ya tadi saya bilang maksudnya baik, tapi segala sesuatu yang maksudnya baik itu tidak selalu outputnya itu positif. Kadang outputnya jadi merugikan orang lain gitu kan. Maksudnya baik nih tapi orang lain jadi rugi gitu ya, itulah. Gitu. Terus kenapa ada FCA kalau semua rugi? Ya tadi karena bursa memandang bahwa FCA ini bisa berdampak bagus, menyelamatkan investor gitu, tapi nggak mikirin dampak sesungguhnya gitu. Panic selling, pada jualan gitu kan, seperti itu. Saya bingung sih, padahal kan sebelum full call auction ini itu kan ada hybrid. Dari hybrid tuh kan sebenarnya udah bisa dievaluasi kan. Oh ternyata malah jadi tetap nggak liquid ya, jadi harganya doang turun gitu, likuiditas mah nggak ngaruh sama sekali, nggak berubah sama sekali gitu. Itu kan harusnya bisa dievaluasi ya. Makanya kenapa ada pasar ada fase hybrid dulu nih, notasi 7 doang nih. Ya itu saya bingung kenapa itu nggak dievaluasi gitu, padahal itu udah jadi gambaran. Lihat deh yang fase sebelum fase yang sekarang ya, fase yang sebelumnya kayak Sebat, MKNT, LAPD, Tara, NASA, Nusa, banyak semua ya sekarang diem di harga 8 perak, 10 perak, 11 perak. Apa jadi liquid? Enggak. Gitu kan. Yang ada emitennya pusing. Aduh, saham gua udah gua bisnis lagi susah. Saham gua harganya di bawah gitu kan. Mau narik nggak ada duit, pusing kemana-mana gitu. Gitu, bandar pun mau main susah, auction nggak berani. Gitu. Kalau big player bisa susah jualan karena FCA, logikanya big player tersebut harus gimana, Pak? Apakah pasarnya dijual atau sampai ke harga 2 dan 3? Apa ya? Kalau saya rasa kayak pemain besar begitu, dalam arti bandar ya, mereka ya udah diem aja. Ngapain ikutan panik gitu kan? Makanya kalau kita cek offer rata-rata saham auction itu offernya ya kayaknya offer retail semua. Gitu. Oh kalau random closing udah nggak bisa. Memang kalau namanya kan random closing Pak. Jadi jadi ya kadang bisa tarik kadang enggak gitu kan. Tapi kalau masih masa order matching, nah itu masih bisa masih masa order collection itu masih bisa ditarik Pak. Bayangan saya FCA ini merupakan program tahun 2024 yang sudah direncanakan dan disetujui pemegang saham bursa, dalam hal ini anggota bursa atau sekuritas. Enggak juga. Kebijakan udah lama kok, dari tahun 2022 atau 23 saya lupa tepatnya ya. 2022 atau 2023. Jadi udah lama ini. Dan apakah disetujui pemegang saham bursa? Belum tentu. Gitu kan. Belum tentu karena kebijakan aturan perusahaan itu nggak selalu harus minta persetujuan pemegang saham. Persetujuan pemegang saham kan biasanya pergantian direksi. Kalau semua hal pemegang saham harus setuju, ribet banget gitu kan. Sama kayak kayak kita emiten di bursa gitu kan. Perusahaan mau buat kebijakan libur Natal Tahun Baru harus RUPS dulu pemegang saham kan enggak gitu. Tapi yang berhubungan langsung sama pemegang saham, contoh dividen, penggunaan laba, pengangkatan dewan direksi, baru itu persetujuan RUPS. Kalau bikin kebijakan-kebijakan gini, saya rasa pemegang saham nggak terlibat. Gitu. Butuh liquidity provider. Tenang, Pak. Nanti kan ada liquidity provider. Dada yang mainin Dada itu jualan terus loh. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke, paling gitu aja dari saya. Ya semoga bermanfaat. Nanti kalau ada ini lagi saya live lagi deh. Saya bingung kalau live itu bahasa apa Bapak Ibu. Nanti deh saya coba buat topik live untuk publik. Saya biasanya live di TikTok sih. Dan di TikTok saya biasanya live sambil saya makan, sambil saya ini gitu kan. Gitu. Oke. Sehat selalu, thank you. Oke. Kalau SSF apa itu SSF? Oh, single stock future ya. Itu saya nggak tahu tuh maksudnya gimana ya.
itu lebih ya option sih kayaknya. Dalam 1 bulan 2 bulan terakhir nanti kita bahas deh video khusus tentang single stock future. Harusnya di launching juga 25 Maret, cuma batal di launching. Gitu Bapak Ibu. Oke, thank you ya semua ya. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ya, welcome to the jungle. Gitu kan, welcome to the jungle. Siap-siap cari saham perusahaan bagus yang harganya di bawah gitu. Thank you semuanya, sampai kita ketemu lagi. Bye bye. Selamat malam, selamat istirahat semua. Bye bye.